Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Kedua mempelai yang saya hormati, para asatidzah, para tamu yang saya hormati, dalam kalimat yang singkat ini, pertama saya merasa bergembira dengan kedatangan para asatidz di tempat yang mulia ini, sehingga kami dengan secara khusus berakad dengan beberapa asatidz supaya bisa menyampaikan nasihat di kesempatan yang berbahagia ini di ma'had yang mulia ini. Kemudian yang kedua, ya, ini merupakan silaturahmi yang dengan wasilah adanya pernikahan ini. Dan mungkin saya sebagai pimpinan Pondok Mahajirus Sunnah juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memenuhi undangan secara khusus Ustaz Abu Isa, keluarga, dan juga undangan kami Mahajirus Sunnah, yang tentunya juga kami segini adanya dan segini mampunya. Kemudian juga mungkin sebagai kalimat terakhir juga untuk melengkapi nasihat tadi, dan saya sedikit juga ikut serta dengan apa yang disampaikan oleh Abu Sa'ad hafizahullah taala, yang beliau mungkin mewakili kita untuk membantu saudara kita di Suriah. Ada kalimat yang saya ingin sampaikan tadi, bahwa orang Syiah itu pandai bersandiwara. Salah satu bentuk terbesar sandiwaranya adalah bahwa orang-orang Syiah itu membunuh Al-Husain ibnu Ali. Karena yang membunuh Husain ibnu Ali adalah Syi'atu Kufah, yaitu Syiah ahli Kufah, yang mana setelah mereka membunuh, membikin satu peribadahan yang dinamakan dengan ibadah berkabung hari ini, yaitu mengalirkan darah. Dan mengalirkan darah mereka ada dua sisi. Pertama, mereka mengklaim sebagai bentuk takziah berkabung untuk Husain radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga membuat hadis palsu bahwa ketika terbunuhnya Husain, langit hujan darah 3 hari 3 malam, sehingga ibadah mengalirkan darah pada tanggal 10 Asyura. Jadi ingat, setelah membunuh menangis, itu adalah bentuk terbesar sandiwara orang Syiah. Kemudian melengkapi atau menambah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Khalid dan oleh Ustaz Arif, maka saya ingin menasihatkan kepada diri saya sendiri, dan lebih khusus mungkin yang menikah adalah ustaz dan ustazah, dan juga kita semua. Ada hal yang kadang terlupakan, bahwa kita menganggap kalau mengajar orang lain kita merasa punya martabat, punya keutamaan. Tapi kalau mengajari anak itu merasa tidak dapat pahala, merasa tidak dapat kehormatan. Sehingga tidak sedikit seorang dai, seorang ustadz yang ketika anaknya bertanya tentang ilmu, maka dia mengatakan, maaf, saya lagi sibuk. Padahal Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu, kemudian keluarga kamu dari api neraka. Sebelum pemimpin kita, sebelum tetangga kita, maka bereskan diri kita dan keluarga kita. Demikian juga para umahat, atau mungkin asatidah
para ustadzah sama. Kalau perhatian kepada orang lain merasa punya martabat, merasa punya kedudukan, tapi kalau memperhatikan anak ini merasa tidak ada pahala, merasa tidak dapat kedudukan. Dan ini musibah yang terbesar yang menimpa kepada umat Islam hari ini, termasuk kepada kami, artinya para dai. Padahal ada istilah aqimu daulatal islami fi nufusikum satakunu fi ardikum. Tegakkanlah negara Islam dalam diri kamu, maka akan tegak di negara kamu. Maka para jamaah iman yang dirahmati Allah Ta'ala, ini satu nasihat yang wajib kita renungi hari ini. Karena ini terlupakan, karena ini banyak terabaikan kedudukan yang sangat mulia. Padahal kalau kita membaca satu hadis saja, Nabi SAW mengatakan, Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Sesungguhnya seseorang itu benar-benar akan diangkat derajatnya di surga. Lalu dia berkata, Aina hadza? Dari mana ini? Kalau saya hitung, kata orang itu, dengan amal yang saya lakukan di dunia tidak pantas saya dapat surga ini. Faqala, lalu dijawab, yaitu oleh Allah Subhanahu wa taala, bistighfari waladikalak. Kamu mendapatkan derajat yang seperti ini dengan sebab istighfar anakmu kepadamu. Ya, saya mengobati diri saya dan saya mengobati istri saya hari ini. Karena tidak sedikit istri ustadz merasa kalau tidak punya kedudukan di ma'hadnya, di sekolahnya, itu merasa dia tidak punya izah, tidak punya kedudukan. Padahal anaknya 6, 7, 10 yang dia harus punya perhatian kepada anaknya. Dan ini nasihat ya buat diri kita sendiri. Padahal ada istilah tidak ada bayang-bayang yang lurus kalau bapaknya tidak lurus. Artinya tidak punya generasi yang baik kalau kitanya tidak baik. Dan ini satu nasihat buat kita sebelum kita nasihat untuk orang lain. Dan yang kedua, saya sampaikan 3 kalimat saja pada kesempatan hari ini, bahwa saya kembali memberi motivasi kepada yang belum dan memberi motivasi kepada yang baru satu, bahwa ibadah yang dibarengi dengan kenikmatan dan itu disepakati hatta oleh orang kafir adalah nikah, yaitu jima. Maka ini jangan ya, ini keliru. Tazawwadu al-waludal ladid. Tapi ini keliru ya tentunya. Tapi anak-anak muda suka celotehan. Lihat, maaf ya, anak-anak yang sedang kuliahan di Libya atau mungkin juga di Jamiah, nikahilah wanita yang banyak anaknya yang ladid. Tahu nggak ladid? Ladid itu memberikan kenikmatan. Jadi artinya apa? Ada ibadah yang itu dapat pahala tapi ladid gitu. Tapi nikmat apa? Jima, yang tidak akan didapatkan kecuali orang-orang yang nikah. Dan ini kenikmatan. Makanya Nabi SAW mengatakan, wanita yang mana saja yang diajak oleh suaminya untuk berjima lalu menolak, maka yang di atas langit dan para penghuni langit termasuk para malaikat murka kepada wanita yang tidak mau diajak jima. Apalagi kalau suaminya marah, maka tambah dosanya. Karena ibadah yang sangat agung. Wa fi budni ahadikum shadaqah. Maka oleh sebab itu orang yang nikah harus punya kekuatan syahwat. Kata para ulama, ada nikah yang haram. Kalau sekarang para bapak yang baru satu, apa hukumnya nikah kedua? Hukum nikah kedua bisa haram, bisa mubah, bisa wajib, bisa mustahab.
Kapan nikah itu haram? Jalma nu teu boga duit, teu boga syahwat. Kapan nikah itu haram? Orang yang tidak punya apa-apa, tidak punya syahwat. Ini haram bagi orang ini nikah. Kenapa? Akan menyengsarakan wanita. Tapi bagi orang yang mampu, kemudian syahwatnya kuat, maka wajib nikah. Kalau satu belum bisa meredakan syahwatnya, maka nikah keduanya wajib. Maka nikah keduanya adalah wajib. Para jamaah, kalimat sedikit lagi, sabar dan sedikitnya. Orang yang nikah dua itu selain punya harta harus punya kecerdikan. Bagaimana harus punya kecerdikan? Ada kisah. Ada orang punya istri 3. Kan hayalannya kalau istri pertama itu head, barangkali istri kedua tidak head. Berpikir istri yang ke-1 sakit, istri yang kedua tidak sakit. Tapi satu ketika dibekot oleh 3 istrinya itu. Istri pertama nggak mau, istri kedua nggak mau, istri ketiga juga nggak mau, dibekot dia, pusing dia. Nah ini harus cerdik. Gimana? Nah ini orang punya siasat. Setelah itu dia mandi janabah. Setelah pulang dari istri yang ketiga mandi janabah. Dan dipertunjukkan ke istri yang pertama masih basah. Maka istri yang pertama itu bilang, wah khianat istri yang ketiga. Akhirnya semalam itu ngasih semuanya. Nah ini perlu siasat. Jadi bukan hanya uang, perlu kecerdikan. Jadi kita memimpin hanya hatta di rumah juga perlu kecerdikan. Ini kemuliaan dalam apa? Pernikahannya. Jadi bukan hanya cerdik ngasih uang. Dalam setiap hal harus punya kecerdikan. Dan demikianlah pernikahan. Kemudian yang terakhir, ya, saya sering menyampaikan bahwa doa orang yang nikah tidak lepas dari 2 doa, kata. Allahumma agisna, Allahumma agisna. Ya Allah, semoga hujan malam ini. Yang kedua apa? Semoga yang berkumpul di sini cepat bubar. Oleh sebab itu saya tidak ingin panjang-panjangnya. Pada kesempatan hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Ya kita berkumpul ini silaturahmi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.